Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujiono SAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dari teori akuntansi. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait dengan kerangka konseptual akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama ada William Nurwicahyo dengan NIM 001, saya Almas Ridho Fadlur Rahman dengan NIM 022, dan ada Anissa Fitrisari dengan NIM 023, Davi P. Lepot Mongan dengan NIM 029, Muhammad Khairul Firdaus dengan NIM 047, lalu ada Anissa Zara dengan NIM 051. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik untuk materi yang pertama yakni klasifikasi kepentingan dalam perumusan standar akuntansi. Dalam proses perumusan teori dan standar akuntansi terdapat berbagai klasifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak memiliki tujuan dan kepentingan berbeda dalam memanfaatkan informasi akuntansi. Pemahaman atas klasifikasi ini penting agar perumusan standar dapat mempertimbangkan kebutuhan dan dampaknya terhadap berbagai pihak. Ada beberapa klasifikasi umum pihak yang terlibat. Untuk yang pertama yakni pemakai utama atau primary user yang terdiri dari investor dan pemegang saham, lalu ada kreditor, manajemen, dan juga pemerintah dan regulator. Untuk yang kedua ada pemakai sekunder atau secondary user, di mana itu terdiri dari karyawan dan serikat pekerja, lalu ada juga masyarakat umum. Next. Terus selanjutnya yakni konflik kepentingan dalam perumusan standar akuntansi, di mana setiap kelompok pengguna memiliki kepentingan yang berbeda dan seringkali bertentangan, sehingga menciptakan konflik kepentingan dalam proses penetapan standar akuntansi. Konflik ini terjadi karena setiap pihak menginginkan informasi yang disusun dan disajikan sesuai dengan kebutuhan mereka, yang dimana keputusan itu kadang tidak selaras dengan kebutuhan pihak lain. Untuk contoh konflik kepentingan yakni yang pertama investor dengan manajemen, di mana investor menginginkan laporan yang transparan dan konservatif untuk memastikan informasi keuangan dapat dipercaya. Sebaliknya, manajemen cenderung ingin menunjukkan kinerja sebaik mungkin demi menjaga reputasi perusahaan. Lalu yang kedua ada regulator dengan perusahaan, di mana regulator menginginkan kepatuhan terhadap standar dan perlindungan publik. Sedangkan perusahaan mungkin menentang aturan ketat yang dianggap menambah beban administratif atau mengurangi fleksibilitas dalam pelaporan. Next. Selanjutnya adalah perumusan tujuan laporan keuangan, yaitu proses mendefinisikan maksud utama dan spesifik dari penyajian informasi keuangan suatu entitas. Tujuan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, manajemen, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Next. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan ini yaitu pertama memberikan informasi keuangan, yaitu menyajikan informasi yang terpercaya mengenai proses keuangan, kinerja serta perubahan proses keuangan suatu perusahaan. Informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan. Yang kedua, menilai kinerja manajemen, yaitu membantu pengguna mengevaluasi kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next. Adapun yang ketiga menunjukkan pertanggungjawaban, yaitu laporan ini berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka oleh pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk keputusan investasi, pemberian kredit, atau alokasi sumber daya. Yang kelima, menilai kemampuan membayar kewajiban, yaitu membantu pengguna mengevaluasi kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah kerangka perumusan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, identifikasi pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, manajemen, pemerintah, dan regulator, masyarakat, dan lembaga sosial. Yang kedua, menetapkan karakteristik kualitatif informasi keuangan seperti relevan, variabel, understandable, dan comparable. Yang ketiga, menyesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku seperti standar akuntansi keuangan SAK yang ada di Indonesia, IFRS secara global, dan PSAP untuk entitas pemerintah. Yang keempat, menentukan tujuan utama laporan keuangan. Yang kelima, penyusunan komponen laporan keuangan yang mencakup neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Ya baik, selanjutnya itu kerangka konseptual, yang dimana kerangka konseptual ini adalah konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi stakeholder eksternal. Konsep ini mengidentifikasikan tujuan dan sasaran akuntansi, serta memberikan pedoman tentang jenis, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Dan juga untuk kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada logika penelaran yang menjelaskan realitas yang terjadi, menjelaskan apa yang harus dilakukan jika ada fakta atau fenomena baru. Next. Baik, di kerangka konseptual juga ada tujuannya. Yang pertama itu sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Kedua, sebagai kerangka acuan untuk memecahkan masalah akuntansi jika standar yang ada sekarang tidak menjawab isu-isu yang baru muncul. Terus yang ketiga sebagai dasar membuat penilaian dalam menyajikan laporan keuangan, dan yang terakhir meningkatkan daya tarik dengan metode mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Next. Baik, untuk rangka konseptual sendiri bisa dilihat di gambar sebelah, itu ada beberapa tingkat. Yang pertama kita akan bahas untuk tingkat pertama atau level 1, yaitu di mana di sini menjelaskan tujuan pelaporan keuangan, eh, di mana dimensi laporan keuangan atau financial reporting yang memiliki ruang lingkup berbeda dengan laporan keuangan atau financial statement. Next. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu berisikan karakteristik kualitatif dan elemen yang harus dimiliki laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan atau disclosure. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dirumuskan oleh IFRS, yang pertama ada relevan, yang kedua ada kandalan atau reliability, yang ketiga ada daya tarik dan konsistensi atau power apple and konsistensi. Yang keempat ada pertimbangan biaya manfaat atau consideration cost benefit. Dan yang terakhir yaitu materialitas atau materiality. Next. Baik, untuk yang level ketiga, yang dimana atau level operasional yang lebih rendah, di mana berisikan seperangkat prinsip dan aturan untuk mengukur laporan keuangan yang terdiri dari asumsi dasar akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan kendala-kendala. Jadi yang untuk pertama itu asumsi dasar akuntansi, di mana asumsi dasar akuntansi ini pernyataan atau aksioma yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya, serta menggambarkan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum-hukum di mana akuntansi dipraktikkan. Dan juga ada beberapa asumsi dasar akuntansi, yang pertama itu kesatuan usaha atau entitas ekonomi, yang kedua ada kelangsungan usaha, yang ketiga ada menggunakan satuan moneter atau monetary units, yang terakhir yaitu periode akuntansi atau accounting period. Next. Baik, lanjutnya itu ada prinsip akuntansi, yang dimana prinsip akuntansi ini didefinisikan sebagai seperangkat aturan umum dan universal yang digunakan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis dan menjadi dasar pengembangan teknik akuntansi. Dan juga di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama pertukaran harga, yang kedua ada prinsip pendapatan, yang ketiga ada prinsip kecocokan, dan yang keempat ada prinsip pengungkapan penuh. Dan yang terakhir dalam level operasional yang lebih rendah ini yaitu constraint atau kendala. Dan di dalam kerangka konseptual memiliki masalah. Ada ada dua rumusan pendekatan yang terikat dengan kerangka konseptual. Yang pertama yaitu pendekatan aktiva utang atau neraca atau balance sheet, yang dimana pendekatan ini disebut juga dengan maintenance model, yang berarti pendapatan dan beban merupakan hasil dari perubahan aktiva dan utang. Dan untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pendapatan biaya atau laporan laba rugi atau pendapatan, yang dimana pendekatan ini disebut juga dengan pandangan pendapatan atau matching report, yang berarti pandangan dan biaya yang dicocokkan. Next. Selanjutnya yaitu laporan-laporan dalam akuntansi. Dalam dunia akuntansi, selain laporan keuangan utama seperti laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas, ada beberapa laporan yang penting juga dalam memberikan informasi tambahan kepada stakeholder. Laporan-laporan ini membantu dalam pengambilan keputusan dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan suatu entitas.
Yang pertama ada catatan atas laporan keuangan atau CALK yang berisi penjelasan tambahan mengenai angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan utama, lalu menyediakan informasi kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan dan bisa mencakup rincian aset, kewajiban, pendapatan, dan juga beban secara lebih spesifik. Lalu yang kedua ada laporan manajemen. Biasanya digunakan untuk kepentingan internal perusahaan, lalu berisi analisis kinerja perusahaan, perbandingan anggaran, dan juga realisasi, serta rekomendasi strategi bisnis untuk kedepannya. Contohnya seperti laporan kinerja divisi, laporan profitabilitas per produk, dan juga laporan efisiensi operasional. Next. Selanjutnya, selanjutnya, ada laporan audit yang dimana dikeluarkan oleh auditor independen setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan, lalu memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, dan bisa berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, wajar dengan pengecualian atau WDP, tidak wajar atau disclaimer yang dimana tidak memberikan opini sama sekali. Lalu selanjutnya terdapat laporan pajak yang merupakan laporan yang disiapkan untuk kepentingan perpajakan. Bisa mencakup laporan SPT tahunan, laporan PPh, dan juga laporan pajak lainnya yang harus disampaikan kepada otoritas pajak. Next. Selanjutnya terdapat laporan keberlanjutan atau sustainability report. Berisi informasi terkait dampak lingkungan, sosial, dan juga tata kelola, yang dimana ESG sampai environmental, sosial, dan juga governance dari suatu perusahaan. Biasanya mencantumkan kebijakan CSR atau Corporate Social Responsibility, serta komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Dan yang terakhir terdapat laporan prospektus, biasanya dibuat oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana atau IPO. Berisi informasi lengkap tentang kondisi keuangan, prospek bisnis, risiko investasi, dan juga strategi perusahaan ke depannya. Yang dimana laporan-laporan tersebut sangat penting karena masing-masing memiliki tujuan dan juga sasaran pembaca yang berbeda. Beberapa digunakan untuk keperluan eksternal seperti investor dan juga regulator, sementara yang lain digunakan secara internal oleh manajemen untuk pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Kualitas pernyataan akuntansi sangat penting untuk memastikan transparansi, akurasi, dan keandalan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemangku kepentingan. Arthur Levitt, mantan ketua SEC, menekankan bahwa kualitas laporan keuangan harus menjadi prioritas utama bagi organisasi dan regulator untuk melindungi kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan akuntansi harus mencerminkan taksonomi karakteristik normatif yang terdiri dari dua kategori utama. Yang pertama, karakteristik formasional. Kategori ini berfokus pada bagaimana pernyataan akuntansi dikembangkan serta bagaimana kegunaannya dapat dinilai di masa yang akan datang. Karakteristik ini mencakup yang pertama, kepatuhan terhadap standar akuntansi. Pernyataan akuntansi harus dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku seperti IFRS atau GAAP agar dapat diterima secara universal dan mempermudah perbandingan antar entitas. Selanjutnya, struktur dan keteraturan penyajian. Informasi keuangan harus disusun secara sistematis dan logis agar mudah dipahami serta dapat dievaluasi secara konsisten. Selanjutnya, ketepatan waktu. Laporan keuangan harus tersedia pada saat yang dibutuhkan agar tetap relevan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir, kelengkapan informasi. Semua elemen yang relevan dan material harus disertakan dalam laporan keuangan sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Baik,
yang kedua yaitu ada karakteristik operasional. Karakteristik utama dalam kategori ini tuh meliputi yang pertama ada keandalan atau reliability. Informasi yang disajikan harus dapat dipercaya, akurat, dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dengan jujur. Informasi yang dapat diverifikasi meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Yang kedua ada relevansi atau relevance. Informasi keuangan harus memiliki sifat prediktif dan konfirmasi sehingga berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Untuk yang selanjutnya itu dapat dipahami atau understandability. Laporan keuangan harus disusun dalam format yang jelas dengan terminologi yang sesuai sehingga dapat dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi dan bisnis. Selanjutnya itu dapat dibandingkan atau comparability. Standar dan metode akuntansi harus ditetapkan secara konsisten untuk memungkinkan perbandingan laporan keuangan antar periode dan antar perusahaan. Yang terakhir ada materialitas, yaitu informasi yang disajikan harus cukup signifikan dan memiliki dampak terhadap keputusan yang diambil oleh penggunaan laporan keuangan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.